Bi. Iya, Bu. Saya titip Caca ya. Saya mau pergi dulu keluar. Ibu mau kemana? Ada urusan, pokoknya kamu di rumah aja. Nanti semua pintu kamu tutup ya. Iya, Bu. Ya udah, saya pergi ya, Bi ya. Belum pernah terjadi Levi keluar malam seorang diri, sehingga hal itu membuat heran Padmilawati, asisten rumah tangga Levi. Bi, saya pergi ya, Bi ya. Hati-hati ya, Bu. Iya, Bi. Herman menepati janji, tak lama kemudian datanglah Levi. Sebelum memulai inti ritual, Herman mengelilingi mobil Levi sembari mantra dirapal. Menurutnya, adalah syarat untuk menetralkan benda-benda gaib juga gangguan supranatural. Sementara Levi merasa tak nyaman dengan pilihan lokasi, sebab mereka bisa saja serta-merta diusir oleh security. Man, kayaknya kita pindah aja deh, Man. Di sini takut ketahuan security. Kita pindah kemana, Bu? Ke depan aja deh, kira-kira 100 meter. Kamu ikutin saya aja deh. Lantas, apakah ritualnya berjalan sesuai rencana mereka? Lalu, akankah permintaan ketiga Levi akhirnya terkabul juga? Di lokasi kedua, mereka melanjutkan proses ritual sesuai rencana. Suasana magis kian terasa. Levi pun terdiam menyaksikan Herman komat kamit merapal mantra. Herman mulai nampak tak berkenan sebab Levi banyak tanya serta meragukan kemampuan. Kesal lantaran Levi tak langsung manut perintah saat ritual. Sekarang Ibu pakai kain ini. Dan yang ini, yang kecil, Ibu ikat kepala sampai menutupin wajah. Yang satunya Ibu pakai seperti Ibu pakai baju. Kamu seriusan nih, Man? Kenapa pakai kain kayak gini sih, Man? Sudah, Ibu jangan banyak tanya. Ibu ikutin aja apa kata saya. Ini proses medium untuk melihat alam gaib. Paham? Iya, Man. Persiapan selesai, ritual inti dimulai. Levi diminta Herman untuk mengucapkan ulang mantra yang dibisikkan. Herman fokus sepenuhnya, namun Levi malah kembali bertingkah sehingga otomatis menggagalkan proses ritualnya. Aduh, Man. Berhenti dulu, Man. Aduh, kok tiba-tiba kepala saya sakit ya? Aduh, Man. Aduh, kepala saya sakit, Man. Maaf ya, Man, jadi mengganggu. Yaudah, kita bisa mulai lagi kan, Mas? Ya sudah, sekarang Ibu tutup lagi. Celakanya, Levi melakukan kesalahan yang sama sehingga menggagalkan ritual kali kedua. Sontak Herman murka. Aduh, Man,
Tunggu, Man. Ada telepon. Halo? Itu siapa sih malam-malam? Telepon diangkat malah mati. Maaf ya, Man. Bisa sekali lagi kan, Man? Kamu ini serius gak sih ngelakuin ritual ini? Kok malah kamu yang marah sih, Man? Harus saya yang marah, Man. Sampai sekarang suami saya belum membelikan saya berlian. Dasar bodoh. Berapa kali saya jelasin? Semua itu butuh proses. Kamu bilang saya bodoh. Kamu tuh ngaca harusnya, Man. Sebenarnya kamu tuh becus apa enggak sih? Kamu bisa enggak sih? Tensi pertengkaran mencapai klimaksnya. Perlakuan Levi yang begitu menghina membuat Herman menjadi gelap mata. Sang paranormal yang juga residivis mendadak sadis. Emosi melanda, pertaruhannya nyawa. Tumpahlah darah, di dalam mobilnya Levi meregang nyawa. Dibayang-bayangi pengalaman buruknya selama menghuni penjara, Herman trauma. Pikirnya, supaya tak lagi mendekam di bui, maka harus ditumpaslah nyawa Levi. Gelap mata, Herman makin kalap saja. Setelah yakin Levi putus nyawa, Herman merampas cincin emas Levi sebagai pengganti seluruh biaya yang sudah dikeluarkannya. Lantaran takut bila ada saksi mata melihat, Herman buru-buru kabur meninggalkan tempat. Jam kemudian, Jumat pagi kira-kira pukul 9, jenazah Levi akhirnya ditemukan. Berawal dari kecurigaan, seorang warga bernama Mursidi melihat lalu memeriksa mobil korban yang parkir di pinggir jalan. Aparat gabungan Polsek Gambut dan Polres Banjar langsung turun tangan. Dalam mobilnya seorang perempuan mati mengenaskan. Sungguh kasus pembunuhan yang menggemparkan. Informasi masih kami tahap penyidikan ya, belum bisa kita untuk menerangkan apa yang kita mau sampaikan. Tapi identitas mana, Pak? Korban udah ada. Ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ungkapan tersebut berlaku pada Herman pula. Herman bisa terlacak polisi berkat petunjuk data ponsel milik Levi. Diperkuat lagi oleh keterangan beberapa saksi, termasuk sopir dan asisten rumah tangga Levi. Belum lagi temuan sidik jari di mobil Levi, sehingga di hadapan polisi, Herman tak bisa mengelak lagi. Lantas dengan senang hati, polisi kembali menjebloskan Herman ke dalam bui. Akhir cerita, di Pengadilan Negeri Martapura, Herman kembali duduk di kursi pesakitan. Jaksa mendakwa Herman telah melakukan pembunuhan. Hukuman penjara 15 tahun dituntutkan. Sampai tiba hari Selasa, 19 Maret 2019, Majelis Hakim membacakan putusannya di sidang terbuka. Menyatakan Herman bin Daryanto terbukti bersalah, sehingga diganjar hukuman pidana penjara 13 tahun lamanya.